Halo semuanya, aku Rimo Marbagas. Hari ini aku mau cerita tentang perampokan berlian termegah, yaitu perampokan berlian di Antwerpen, negara Belgia. Ceritanya terjadi pada Februari 2003. Suatu pagi, seorang satpam dari Gedung Pusat Perdagangan Berlian Antwerpen di Belgia kayak biasa bersiap ngebuka pintu berangkas bawah tanah. Setelah si satpam ngebuka pintu, dia langsung shock ngeliat pemandangan di depannya. Hampir semua kotak berangkas kebuka dan isinya berantakan, kayak berserakan aur-auran gitu aja di lantai. Alhasil, si satpam langsung ngelapor ke polisi. Jumlah kerugian dalam kasus ini gede banget karena yang hilang itu adalah berlian-berlian, emas, perhiasan, dan barang-barang berharga lainnya. Total nilainya itu lebih dari 100 juta dolar Amerika yang kalau dikonversiin ke rupiah sekarang termasuk inflasi, kira-kira itu senilai 3 triliun rupiah. Jadi nggak heran kan kalau kasus perampokan ini disebut sebagai perampokan terbesar di abad ini. Kasus ini terjadi di Antwerpen, kota terbesar kedua di Belgia. Tempat ini punya banyak banget berlian, sekitar 80% berlian mentah yang belum diasah di dunia, semuanya dikirim ke sini. Terus berlian-berlian itu diproses, dinilai, dan diperdagangin yang pada akhirnya disebarin ke seluruh dunia. Makanya tempat ini dijuluki sebagai ibu kotanya berlian dunia. Kalau mau nyari berlian bagus, pergi ke Antwerpen adalah pilihan yang paling benar, nggak mungkin salah. Pusat perdagangan berlian Antwerpen sendiri punya berangkas bawah tanah 2 lantai. Di dalam berangkas bawah tanah itu ada kotak-kotak laci yang disediain ke berbagai klien. Biasanya sih yang nitipin barang berharga di sini para pedagang dan pengusaha. Bisa pengusaha berlian gede maupun pedagang berlian kecil-kecilan. Nah, karena dipakai buat nyimpen barang berharga kayak begini, udah pasti banget dong kalau berangkas mereka punya kualitas kelas dunia alias sistem keamanannya pun itu pastilah ketat banget. Buat bisa masuk ke dalam ruang berangkas aja harus ngelewatin 10 lapis pengamanan. Seluruh berangkas terbuat dari beton, di dalamnya juga dilengkapi sensor cahaya, sensor panas, sama sensor gerak, dan juga berbagai kamera pengawas lainnya. Pintu berangkasnya aja punya berat 3 ton dan dilapisin 6 pengamanan. Salah satu pengamannya itu adalah kunci roda kombinasi yang harus masukin 4 slot angka, di mana masing-masing slot angkanya itu dimulai dari angka 0 sampai angka 99. Itu artinya kalau ada orang yang mau nyoba satu persatu secara manual, maka itu pasti memakan waktu 50 tahun lebih karena kombinasinya itu ada 100 juta kemungkinan. Selain kunci roda kombinasi, pintu ini juga udah tahan pengeboran selama 12 jam berturut-turut. Di pintunya juga ada sensor canggih yang begitu ngedeteksi adanya getaran sedikit aja, alarm langsung bunyi. Begitu ada perubahan panas gerak yang gak wajar sedikit aja, alarm juga langsung bunyi. Seandainya pun bisa ngebuka pintunya, kotak-kotak berangkas ini juga terbuat dari bahan yang sangat kokoh, yakni baja dan tembaga, di mana tiap masing-masing pintu berangkas kecilnya punya kode yang harus dipecahin lagi. Nah, dengan tingkat keamanan kayak begini, jangankan seorang manusia, seekor semut pun kayaknya nggak bakal bisa deh untuk masuk ke dalam berangkas bawah tanah ini. Akan tetapi, sejarah menulis hal yang berbeda, bahwa ternyata berangkas bawah tanah pusat perdagangan berlian ini pernah dibobol oleh manusia. Adapun tokoh utama kita di kasus ini adalah Leonardo Notarbartolo. Dia seorang Italia, bukan orang Belgia. Meskipun kelihatan kayak pribadi yang kalem, tapi sebenarnya Leo ini punya banyak banget riwayat yang sangat kelam. Leo mulai mencuri sejak umur 6 tahun. Dia pernah ngebuka laci toko pas pemiliknya ketiduran dan nyuri 8 dolar buat dibawa pulang. Pas ketahuan ibunya di rumah, Leo langsung dipukulin habis-habisan sama ibunya. Tapi bukannya kapok, hasrat mencuri Leo ini malah makin tumbuh di sini. Bisa dibilang Leo udah ketagihan sama sensasi mencuri. Banyak banget pencurian yang akhirnya Leo lakuin. Leo pernah nyuri duit gurunya, pernah nyuri sebuah mobil, bahkan Leo sampai rela belajar ngebuka kunci biar ilmu nyurinya ini makin tinggi dan gak tertandingi. Seiring skill nyurinya yang makin tinggi, nyalinya pun makin lama makin gede. Di dunia bawah tanah alias dunia pencurian, nama Leo bisa dibilang cukup disegani, dan itu membuatnya jadi punya banyak kenalan. Pas di umur 30 tahun, Leo ngebentuk sebuah tim pencuri fenomenal yang Leo sebut sebagai The School of Turin. Leo berhasrat untuk nyuri berlian-berlian di Antwerpen, Belgia yang punya berangkas bawah tanah super aman yang tadi kita bahas. Adapun anggota pertama dari The School of Turin udah pasti Leonardo Notarbartolo sebagai sang ketua. Tugasnya memata-matai sistem keamanan gedung dengan berpura-pura menjadi penyewa kantor di gedung itu. Pengamatan ini Leo lakuin selama 2 tahun. Anggota kedua adalah Elio yang berjuluk Genius. Genius ini adalah ahli elektronik, alarm, dan sensor-sensoran. Yang ketiga adalah Ferdinando yang dijuluki sebagai Monster. Monster ini berbadan tinggi, besar, dan kekar, namun punya keahlian di bidang mekanis seperti membobol kunci dengan cara dicongkel. Yang keempat adalah pria tua dengan julukan Raja Kunci. Nama aslinya sebenarnya nggak diketahui, tapi orang-orang memanggilnya Alessandro. Raja Kunci ini mampu ngebikin tiruan
pembukuan kunci apapun pakai alat khususnya yang entah apa namanya, tapi yang jelas Raja Kunci ini berfungsi banget buat ngebuka ratusan kotak deposit nantinya. Dan yang terakhir adalah Pietro yang dijuluki sebagai Kilat. Kilat ini sebenarnya nggak punya keahlian khusus, paling cuma nyetir doang. Kilat diajak ngerampok karena Kilat adalah sahabat kecilnya Leo sang ketua. Paling keunggulannya Kilat ini orangnya tuh gece banget. Kayak disuruh apapun pasti langsung dikerjain. Jadi fungsi Kilat di sini selain sebagai seorang supir ya sebagai pembantu umum aja, kayak yang ngebantuin logistik dan akomodasi gitu-gitulah. Terus sebelum aksi resmi mereka dimulai, mereka sebenarnya ngelakuin banyak banget persiapan dan percobaan. Salah satunya, Leo sengaja beli dan nyimpen berlian di berangkas sewaan itu biar bisa lebih sering keluar masuk berangkas bawah tanah. Leo diem-diem moto pakai kamera mini tersembunyi, terus hasil fotonya dibawa pulang biar bisa dipelajarin bareng-bareng sama temennya. Berdasarkan foto-foto itu, tim Leo terus berlatih dan nyoba untuk nonaktifin berbagai macam pengamanan. Mereka nemuin kalau ternyata nyemprotin hairspray ke sensor pendeteksi panas itu bisa efektif nurunin sensitivitas si sensor panas itu. Kalau sensor panas ini ngedeteksi perubahan suhu yang gak wajar, maka sensor ini bakalan memicu bunyinya alarm dan mereka bakalan langsung ketangkep. Makanya mereka getol banget tuh belajar dulu cara ngelumpuhin berbagai macam sensor yang ada di dalam berangkas bawah tanah itu. Selain ngakalin berbagai sensor, mereka juga belajar cara ngebuka berbagai kunci. Udah pasti dong, jenius, monster, dan raja kunci lah yang menjadi ujung tombak kalau soal beginian. Intinya selama 2 tahunan lah mereka latihan terus sampai akhirnya mereka pede buat ngebobol semua sistem keamanan berangkas bawah tanah Antwerpen, Belgia. Singkat kata singkat cerita, pada tanggal 15 Februari 2003, tim Leo memulai aksinya. Hari itu di kota Antwerpen kebetulan banget bebarengan sama pertandingan bintang tenis Venus Williams. Seluruh kota udah pasti fokus pada nontonin pertandingan itu. Nah, pas momen inilah keamanan pusat perdagangan berlian itu juga lagi longgar-longgarnya. Sebenarnya sih ini bukan kebetulan ya, mereka emang udah ngerencanain tanggal ini dari jauh-jauh hari. Terus tengah malam harinya, kelima orang itu naik mobil sewaan ngelewatin rute yang udah mereka survei sebelumnya. Mereka masuk ke taman pribadi yang sebelahan sama pusat berlian dan berhasil ngehindarin semua kamera pengawas dengan sangat sempurna. Habis itu 4 dari mereka menggunakan tangga berhasil manjat masuk ke pusat berlian tanpa micu alarm apapun dan masuk ke berangkas bawah tanah tanpa ketahuan siapapun. Mulus banget dah pokoknya pergerakan mereka itu, nggak sia-sia mereka latihan bertahun-tahun. Keempat orang itu berhasil ngebuka total 109 kotak berangkas, terus ngambil 109 tas kulit dari dalamnya. Ngeluarin isi berangkasnya doang butuh waktu sekitar 1 jaman saking banyaknya. Sedangkan total waktu ngerampoknya kurang lebih 5 jaman. Begitu jam udah nunjukin pukul setengah 6 pagi, mereka akhirnya bersiap-siap buat pergi. Tapi sebelum pergi, mereka masih sempat nyusup dulu ke ruang kontrol buat nyuri rekaman CCTV di malam itu. Sesuai rencana, mereka kaburnya berpencar jadi 2 regu biar mengurangi resiko ketangkep. Regu pertama adalah Monster, Genius, sama Raja Kunci. Sedangkan regu kedua adalah Leo sang ketua sama Kilat sang sahabat. Kilat sama Leo naik mobil ngebawa beberapa barang curian, tapi paling banyak ngebawa sisa-sisa operasi pencurian tadi malam. Jadi mereka tuh pergi dari berangkas dalam kondisi bersih, harus banget biar nggak kedeteksi. Artinya nggak ada satupun bukti yang mereka tinggalin. Semua bekas operasi dan akomodasi kayak botol bekas minuman mereka, bungkus jajan mereka selama di dalam itu, dan semua bukti rekaman CCTV dibawa pergi semua sama Leo dan Kilat. Rencana mereka pengen dibakar di suatu tempat, di negara Prancis sih sebenarnya. Tapi sialnya, di tengah pelarian mereka naik mobil ini, si Kilat ngalamin yang namanya panic attack. Tiba-tiba dia ngerasa panik, nggak tahu kenapa. Kilat nyetir mobilnya jadi gerasa gerusu nggak karuan kayak orang lagi kabur dari sesuatu. Jelas aja dong, Leo negor karena takutnya malah jadi perhatian banyak pengguna jalan, terutama polisi lalu lintas. Kilat mengaku takut ketahuan kalau nanti ada pemeriksaan pas di perbatasan antara negara Belgia dan negara Prancis. Soalnya semua bukti-bukti perampokan itu emang ada di mobil mereka ini. Ya udah si Kilat dengan entengnya mulai nyicil ngebuangin beberapa sampah ke pinggiran jalan dan udah pasti Leo negor lagi. Kata Leo, udah deh gini aja, daripada lu buang sampah sembarangan kayak gini yang mana itu bisa memicu pengguna jalan lain ngelapor kepada polisi, mending kita nyari tempat sepi aja deh. Terus kita semua buang sampah-sampah di situ dan kita bakar semua juga di situ. Kilat pun setuju. Terus Kilat ngarahin mobilnya ke tempat yang sepi kayak jalanan yang hampir masuk ke hutan-hutan begitu deh. Terus mereka mulai buang-buangin semua sampah plastik berisi sampah-sampah operasi dan akomodasi mereka selama perampokan semalam. Begitu Leo mau ngebakar itu semua, paniknya Kilat kambuh lagi. Kata Kilat, udah nggak usah dibakar deh. Ntar yang ada malah bikin asap pekat dan narik perhatian warga setempat. Soalnya Kilat ngerasa kayaknya ada bapak-bapak yang lagi ngedeketin mobil mereka. Mungkin si Leo ketularan panik juga kali ya. Ya udah akhirnya Leo nurutin dan akhirnya mereka tinggalin aja deh sampah-sampahnya di situ. Tapi paling nggak kertas-kertas yang bisa dirobekin semua udah sama si Leo. Mereka mikirnya begini, tempat itu kan sepi dan jauh tuh dari rumah warga. Jadi biarpun kalau ditemuin nantinya, paling warga cuma nganggap itu sebagai tumpukan sampah biasa aja. Nggak bakal ada yang peduli apalagi curiga. Tapi siapa sangka justru karena sampah yang mereka tinggalin inilah yang jadi petunjuk paling penting bagi para polisi.
Tempat di mana sampah-sampah itu berserakan diketahui sama seorang pemilik toko kelontong berumur 59 tahun yang namanya itu adalah August Van Camp. Karena area deket situ emang deket banget sama jalan tol ya, jadi udah sering banget ada kejadian orang-orang buang sampah ke sana. Hal ini bikin Pak Agus kesel banget dan jadi sering nelponin polisi buat ngelapor. Nah, pas ngeliat tumpukan sampahnya Leo dan Kilat, Pak Agus ngiranya itu perbuatan orang iseng kayak biasanya aja. Dan seperti biasa pula, Pak Agus nelpon polisi buat ngelapor. Polisi yang udah kebiasa dengan laporan ini pun nanggapinnya jadi sekedarnya aja. Terus Pak Agus bilang gini, "Pak polisi, tolong tangkap pembuang sampah sembarangan ini. Makin lama sampahnya makin variatif aja. Ada kertas-kertas bertuliskan Gedung Pusat Berlian Anwar segala lagi. Ayo cepat ke sini, tangkap orang-orangnya." Begitu ngedengar laporan itu, mata polisi langsung berbinar-binar. Jelas aja karena seluruh polisi di Belgia emang udah pada ngedengar kabar perampokan berlian ini. Nggak lama dari itu, polisi langsung ngajak detektif buat datang ke lokasi. Bener aja, di antara sampah itu mereka nemuin sebuah kertas invoice sistem pengawasan yang pembelinya itu adalah Leonardo. Mereka juga nemuin beberapa botol minuman sama sandwich sosis yang cuma kemakan setengah. Dengan temuan ini, polisi pun ngegeledah apartemennya Leo dan nemuin petunjuk-petunjuk baru yang akhirnya ngungkap beberapa teman lainnya. Berkat petunjuk-petunjuk itu, kasus ini akhirnya terpecahkan dengan sangat cepat banget. Si jenius sama si monster ketahuan gara-gara ninggalin bukti DNA di dalam brankas. Dan bukti DNA itu cocok banget sama yang ditemuin di tempat sampah itu. Alhasil, mereka berdua pun dihukum berat. Sementara itu, karena pas perampokan Leonardo sang ketua nggak pernah masuk ke dalam brankas itu dan cuma nunggu di luar aja, maka polisi nggak pernah bisa buktiin langsung keterlibatan Leo di perampokan itu. Leo juga terus-terusan membantah dan nggak mau ngaku keterlibatannya. Ya udah, akhirnya cuma berdasarkan bukti-bukti nggak langsung aja dan kesaksian teman lainnya yang udah ketangkep, maka Leo pun dijatuhi hukuman 10 tahun penjara. Dari kelima anggota The School of Turin, cuma satu anggota aja yang berhasil lolos sampai sekarang. Dia adalah bapak-bapak agak tua yang berjuluk si Raja Kunci. Raja Kunci alias Alessandro ini kayaknya bukan nama asli deh, karena udah ditelusurin jejaknya kayak gimana pun sama kepolisian tetap aja nggak pernah ketemu identitasnya. Dari kelima rampok ini, emang cuma Alessandro doang sih yang mainnya paling rapi dan kewaspadaannya itu tinggi banget. Saat perampok lain ketangkap gara-gara ninggalin sidik jari di area kecil tertentu atau sekedar nggak ngabisin sandwichnya, Alessandro ini bener-bener nggak ninggalin jejak sedikit pun loh. Seolah-olah Alessandro ini kayak emang nggak pernah ada di perampokan itu. Sedangkan yang paling sembrono ya udah pasti Pietro si Kilat. Andai aja pas itu Kilat nggak panik sampai ngejatohin sampah dan ninggalin bukti, mungkin perampokan ini bakal jadi perampokan terbesar dan paling sempurna di abad ini. Tambahan dikit ya, di tahun 2009, Leo yang udah ngejalanin hukuman penjaranya selama 6 tahun lamanya didatengin media bernama Wired buat diwawancarain. Di situ Leo ngaku bahwa sebenarnya Leo dan teman-temannya itu cuma pion doang. Mereka sebenarnya cuma disuruh dan ketipu juga sama orang yang nyuruh. Yang nyuruh Leo ini adalah seorang pengusaha Yahudi kaya raya dan pengusaha ini juga lah yang selama ini ngedukung biaya buat latihan mereka. Sadar-sadarnya Leo dan tim ketipu itu pas mereka semua udah masuk ke dalam brankas bawah tanah. Jadi sebenarnya kotak-kotak brankas di dalam sana itu udah pada kosong semua. Kayak emang udah pada dipindahin gitu aja sebelum mereka datang. Total berlian yang harusnya bernilai 100 juta dolar, tapi yang mereka rampok kenyataannya cuma 20 juta dolar aja. Karena merasa udah ketipu mentah-mentah, mereka pun jadi kesel dan buru-buru kabur dengan cara berpencar. Makanya kan gak heran kalau tiba-tiba si Kilat jadi panik bukan main pas itu. Jadi si pengusaha ini memang pengen tim Leo nyuri semua berlian itu, terus ngelaporin ke polisi kalau barangnya itu telah dirampok. Padahal aslinya udah dipindahin duluan. Dengan begitu, si pengusaha ini bisa dapat duit gede dari ngejualin berlian itu, sedangkan berlian yang udah dicuri di cover sama pihak asuransi. Jadi bisa dibilang pengusaha ini tuh sebenarnya orang dalam gedung Anwarpen juga. Bahkan bukan sekedar orang dalam ya, bisa jadi dia itu petingginya. Akan tetapi, pihak pengadilan dan kepolisian Belgia menolak mentah-mentah semua kesaksian Leo itu. Mereka udah nelusurin bahwa ini tuh emang murni perampokan aja, bukan skandal penipuan asuransi yang Leo bilang. Leo ngomong itu tuh cuma alasan aja biar tuntutan ganti rugi yang harusnya 100 juta dolar bisa turun jadi 20 juta dolar aja. Kalau menurut kalian gimana? Kalian percaya nggak sama kesaksian Leo itu? Apa menurut kalian emang bohong aja? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Kalau kalian suka video-video kayak beginian, jangan lupa subscribe. Dadah!